Tim nasional Indonesia langsung bergegas dan telah tiba di Cina usai hasil imbang atas Bahrain yang sangat menyakitkan. Skuad Garuda mendapatkan sambutan luar biasa dari para supporter di Bandara Qingdao. Sintayong nampaknya sudah sangat serius meraup 3 poin meskipun kalah head to head. Coach Sintayong diprediksi mempersiapkan formasi jitu dengan memanfaatkan pincangnya pilar penting negeri tirai bambu. Cetak Gol coba merangkum preview tim nasional Indonesia versus Cina sebagai berikut. Partai hidup mati Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Timnas Cina menjadi partai hidup mati untuk Timnas Indonesia. Alasannya, skuad Garuda sendiri gagal memperoleh 3 poin saat bertandang ke markas Bahrain. Hasil imbang atas skuad The Maroon setelah membuyarkan rencana PSSI memperoleh 15 poin. Itu artinya skuad Garuda Nusantara harus bekerja ekstra keras mengalahkan negara-negara besar. Pasukan Sintayong dituntut untuk bisa mengalahkan Australia, Jepang, ataupun Arab Saudi. Erick Thohir selaku ketua PSSI menargetkan Indonesia bisa meraih kemenangan di markas Cina. Selanjutnya saya minta semua yang ada di Timnas Indonesia, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikutnya melawan Cina, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir menyebut Indonesia sedikit di atas angin karena Cina belum menjadi negara pesakitan di grup C. Skuad tirai bambu belum pernah meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya. Di pertandingan terbarunya, Timnas Cina bahkan di-comeback Australia dengan skor 3-1. Erick Thohir meminta seluruh penggemar mendoakan Timnas Indonesia bisa mencapai target. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus jangan berhenti berikan dukungan mental ke para pemain Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Muhammad Kusnaini sangat yakin Indonesia bisa memperoleh kemenangan atas Cina. Bungkus menjelaskan ini menjadi momentum yang tepat untuk skuad Garuda memperoleh kemenangan perdana. Dia menjelaskan laga menghadapi Cina juga menjadi partai penentu nasib Indonesia di persaingan grup C. Apabila kalah, perjuangan skuad Garuda lolos ke babak selanjutnya menjadi lebih berat. Melihat materi pemain Cina dan beberapa pertandingan terakhir yang mereka jalani, rasanya kita kalau mau menang di kandang lawan peluangnya ya saat ini melawan Cina, imbuhnya. Diremehkan media Tiongkok karena kutukan buruk. Target besar Erick Thohir memenangkan laga kontra Cina dihadapi dengan jalan yang terjal. Pasalnya skuad Garuda Nusantara punya rekor buruk kala bertemu dengan skuad Naga. Terakhir kali Indonesia bertemu dengan Cina di Piala Asia di tahun 2013 yang lalu. Di laga itu pasukan Merah Putih tertunduk malu usai kalah dengan skor 1-0. Sementara kekalahan terbesar Timnas Indonesia pernah terjadi di ajang Piala Asia 2004. Pasukan tanah air terbungkam dengan keunggulan telak 5 gol tanpa balas. Terakhir kali skuad Garuda Nusantara bisa mengalahkan Cina adalah di ajang Kings Cup di tahun 1987. Kala itu Timnas Indonesia menang meyakinkan dengan skor 3-1. Secara keseluruhan pasukan tanah air sendiri sudah pernah bertemu dengan Cina sebanyak 17 kali. Namun Timnas Indonesia hanya bisa memenangkan 3 laga di antaranya saja. Sedangkan Timnas Cina berhasil menang di 11 pertandingan yang lainnya. Rekor buruk ini menjadi PR yang ingin dihentikan oleh sang pelatih Sintayong. Meski begitu, skuad Negeri Panda juga tetap jumawa akan memenangkan laga kontra Indonesia. Mereka percaya skuad Garuda Muda nggak akan bisa berbuat banyak. Media lokal yakni Sohu bahkan menyebut Indonesia akan menjadi lumbung gol untuk Cina. Sulit membandingkan Cina dengan tim seperti Indonesia. Jika Cina ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan kontra Indonesia, tulis Sohu. Selain itu, Sohu juga jumawa dengan rekor pertemuan yang bagus atas Indonesia. Apalagi skuad Naga berhasil memenangkan 4 laga dan hanya 1 kali imbang. Cina sudah lama nggak terkalahkan melawan Indonesia.
Oleh karena itu mereka punya keunggulan psikologis dan Cina nggak akan menyia-nyiakan kesempatan melawan tim lemah seperti mereka. Tulis Sohu. Kekuatan skuad Indonesia yang sudah berbeda jauh. Anggapan remeh media Cina semakin menjadi-jadi usai pihak Federasi Cina akan melaporkan Indonesia. Media 163.com menyoroti naturalisasi Messi Hilgers dan juga Eliano Reinders. Menurut media ini, keduanya nggak menjalani naturalisasi yang sah sesuai dengan aturan FIFA. Jelas ini merupakan operasi ilegal andai Hilgers dan Eliano tampil lawan Cina. CFA akan mengadu ke AFC kalau naturalisasi keduanya tidak sesuai prosedur. Tulis 163. Laporan ini diharapkan bisa menguntungkan Cina dan berharap Indonesia bisa didiskualifikasi. Artinya skuad negeri tirai bambu bisa menang dengan skor 3-0 tanpa lelah bertanding. Pendapat ini justru berbeda dengan yang disampaikan oleh Branko Ivankovic selaku juru taktik. Pelatih asal Kroasia ini menganggap anak asuh Sintayong sebagai tim yang nggak bisa diremehkan. Timnas Indonesia sudah melakukan naturalisasi secara besar-besaran. Itu tidak bisa diremehkan, ujar Ivankovic. Ucapan Ivankovic wajar jika berkaca dengan kekuatan Indonesia saat ini. Skuad Garuda Nusantara sendiri dihuni 16 pemain abroad yang kebanyakan bermain di Liga Eropa hingga Amerika. Selain Messi Hilgers dan Eliano, masih ada Jay Itzes, Calvin Verdong hingga Martin Pas. Belum lagi ada Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Tom Haye yang bisa menjadi ancaman besar untuk Cina. Pertahanan tangguh bakal menjadi kunci permainan skuad Garuda di pertandingan nanti. Trio Bang Jai, Hilgers, dan Rizky Ridho diprediksi akan menjadi pilihan di skuad utama. Di sisi lain, kekuatan ini malah berbanding jauh dengan skuad yang dimiliki pasukan naga. Pasalnya, Cina hanya akan diperkuat oleh 4 pemain yang pernah main di luar negeri. Sebut saja Wei Shihao, Zhang Yuning, Li Yuanyi, hingga Wang Xianyuan. Keempat pemain ini nggak bisa dianggap remeh karena sudah kenyang pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Namun keuntungan masih dipegang oleh skuad Garuda yang punya skuad lebih mewah. Bersumber dari transfer market, seluruh skuad naga punya nilai sekitar 156 miliar rupiah. Jumlah ini hampir beda 3 kali lipat dari Indonesia yang punya market value senilai 411 miliar rupiah. Pasukan Sintayong bahkan masuk dalam 10 tim dengan skuad termahal di Asia. Skuad Garuda menduduki peringkat 8 di bawah Arab Saudi dan juga Uzbekistan. Diuntungkan dengan cederanya striker andalan Cina. Meskipun diremehkan, tim nasional Indonesia mendapatkan keuntungan dengan cederanya Wulei. Apalagi striker berusia 32 tahun ini menjadi tumpuan utama skuad negeri tirai bambu. Bagaimana tidak, Wulei sendiri menjadi kapten sekaligus pemain paling subur Cina dengan catatan 36 gol. Selain di level timnas, sang pemain juga punya catatan menakjubkan di level klub. Pemain 32 tahun ini pernah mengadu nasib di kompetisi La Liga dengan membela Espanyol. Bersama skuad Periquitos tersebut, dirinya berhasil tampil dalam 72 pertandingan. Wulei juga berhasil menyumbangkan 8 gol dan 2 assist untuk Espanyol. Meskipun menghadapi cedera, Wulei sendiri tetap berambisi bermain menghadapi timnas Indonesia. Lebih baik saya bisa pulih secepatnya. Setelah itu saya ingin bergegas pergi ke Qingdao untuk bisa melawan timnas Indonesia, ucap Wulei. Selain kehilangan Wulei, tim nasional Cina terlebih dulu kehilangan Alan yang menderita cedera otot kaki. Striker naturalisasi asal Brazil ini diragukan tampil saat menghadapi timnas Indonesia. Absennya Alan tentunya menjadi kerugian besar mengingat dirinya menjadi salah satu pemain kunci Cina. Meskipun mengalami permasalahan di lini serang, Cina justru membuat keputusan aneh. Branko Ivankovic malah memanggil 6 pemain di posisi gelandang. Keputusan tersebut malah membuatnya mendapatkan protes dari media lokal di Cina. Sohu menjadi salah satu media yang mengkritik keras keputusan Ivankovic. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri diyakini sudah mengantongi kemampuan 2 gelandang andalan.
Wang Hajian dan juga Su Haoyang sendiri merupakan duo utama skuad Panda di lini tengah. Sintayong bahkan sudah menganalisis dua pemain tersebut saat menghadapi Johor Darul Ta'zim. Selain itu, timnas Indonesia juga akan tampil dengan kekuatan penuh. Hanya Malik Rizaldi yang mengalami sedikit gangguan usai berduel di laga kontra Bahrain. Wajib menang untuk nafas yang panjang. Kegagalan Indonesia menang di laga kontra Bahrain membuat Sintayong langsung mengalihkan fokusnya. Skuad Garuda bahkan sudah terlebih dulu di Qingdao ketimbang sang tuan rumah. Erick Thohir sendiri memang sengaja menyewa pesawat langsung dari Bahrain. Hal ini bertujuan agar timnas Indonesia punya persiapan maksimal untuk bisa meraup 3 poin yang diinginkan. Kami sudah siapkan pesawat sewaan sesuai arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Penyewaan pesawat ini membantu dalam proses recovery pemain, ungkap Sumarji. Keputusan ini diambil PSSI untuk mengakali siasat licik skuad naga. Federasi Cina menunjuk Stadion Qingdao yang berjarak 633 km dari Beijing sebagai venue pertandingan. Ini bukan memanjakan coach Shin atau pemain. Ini keharusan mempersiapkan pemain kita. Ini bukan kemewahan, nggak semua perjalanan timnas mewah. Ini bagian memaksimalkan performa kita, terangnya. Anehnya, usulan ini malah disetujui oleh Federasi Asia atau AFC. Dengan menggunakan pesawat charteran, Indonesia dinilai akan lebih tampil maksimal saat menjalani pertandingan kontra Cina. Jika tidak, jarak tempuh yang sangat jauh akan dihadapi oleh para pemain Garuda. Sebab CFA hanya menyiapkan pesawat biasa yang mengharuskan punggawa merah putih beberapa kali transit. Persiapan serius Indonesia justru berbanding terbalik dengan yang dihadapi oleh Cina. Skuad Dragon malah menghabiskan waktu 16 jam ke Qingdao usai menjalani laga tandang kontra Australia. Apalagi kekalahan atas Australia juga semakin menurunkan mental skuad naga yang saat ini berada di dasar klasemen. Meskipun terpuruk, Branko Ivankovic semakin sombong menjelang laga kontra Indonesia. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Melawan Indonesia ini adalah permulaan dan perjuangan yang sesungguhnya, ucap Branko Ivankovic. Kemenangan atas Cina menjadi harga mati mengingat ini akan memperpanjang nafas skuad Garuda. Apabila menang, Indonesia akan kembali menempati peringkat 3 besar di grup C. Itulah ulasan preview Indonesia versus Cina. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia mampu meraih 3 poin perdana dengan persiapan yang lebih matang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.